Halo. Kring, halo, shalom alaikum. Saat ini bersama dengan saya Gembala Yifta Mulyanto, Gembala Jemaat GPF Hodulayah Wikopeng. Ya, saya bersyukur, kita bersyukur saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, khususnya seluruh pejabat Gereja Pemulihan Firman di Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia, di mana kita saat ini menyongsong suasana percepatan, suasana di mana nama Bapa Yahweh dipermuliakan di seluruh dunia. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya dengan luar biasa. Hari ini kita saling menyapa satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saya menyampaikan Dafar Elohim tentang sebuah kesehatian, sebuah kesatuan di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan, bahkan di dalam lingkup kekeluargaan yang besar. Tetapi kita memiliki kesatuan yang luar biasa. Kitab suci mencatat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana saudara berada, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 133 ayat 1 yang berbunyi Hine matov umanaim sefet akim gam yakat. Di situ dikatakan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sungguh alangkah dan baiknya, alangkah baik dan indahnya bila kita hidup rukun bersama dalam satu kesatuan. Dikatakan yakat artinya ada kesatuan yang luar biasa. Saudara, kita di dalam lingkup keluarga kita, khususnya Gereja Pemulihan Firman, di mana kita diajar untuk saling bersehati dalam kesatuan. Mungkin di antara kita ada perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Mungkin beda pandangan, kita mungkin berbeda cara ibadah, atau hari ibadah, jam ibadah. Tetapi kita satu wadah di dalam Gereja Pemulihan Firman, di mana kita memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk memasyurkan nama Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu akan terjadi dengan dahsyat dan luar biasa jika kita mau hidup rukun bersama. Dan itu satu dafar Elohim yang luar biasa. Kalau kita mengatakan Hine matov umanaim sefet akim gam yakat, sungguh alangkah baik, artinya ternyata kesatuan itu mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Kesatuan itu mendatangkan, atau unity itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga saat saudara kita mengalami lemah, kita bisa menopangnya dengan luar biasa karena ada kesatuan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi kesatuan yang sangat baik itu sungguh indah di hadapan Bapa Yahweh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup rukun. Nah, dalam kesatuan itu harus ada kerukunan. Karena kalau tidak ada kerukunan, saudara, kita bisa terpecah-pecah. Kita gampang diadu domba, kita gampang saling bermusuhan satu dengan lain. Tetapi kalau kita ada kesatuan, mungkin kita berbeda pendapat, tetapi kita bisa menyelesaikannya dengan dewasa rohani, dengan berjiwa besar. Orang yang hebat itu orang yang mengulurkan tangan, bukan ngumpetin tangan. Orang yang hebat orang yang memberi jempol, bukan nurunkan jempol. Jadi satu hal yang sangat luar biasa, saudara, yaitu kita hidup rukun bersama. Satu bukti, saudara, bahwa kerukunan dan kesatuan itu mendatangkan kekuatan yang besar, yaitu saat orang Israel akan mengalahkan Yeriko, di mana tembok itu sudah tertutup, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tembok itu sudah tertutup dan tidak ada seorang pun yang masuk dan keluar. Dan tembok itu hancur, runtuh saat dikelilingi oleh orang-orang Israel di bawah kepimpinannya Yehosua selama 13 kali. Yaitu setiap satu hari satu kali keliling sampai 6 hari. Dan begitu hari yang ketujuh itu 7 kali dikelilingi. Jadi totalnya ada 13 kali. Dan 13 kali, kata angka 13 di dalam bahasa Ibrani itu mengandung arti echad, saudara. 13 itu artinya echad. Saudara, kata echad, saudara yang dikasih, karena 13 itu 1 dan 3, artinya 4, 13 itu jumlahnya echad, saudara. Yaitu dari kata alef, het, dan dalet.
Alef itu 1, Het itu 8, dan Dalet itu adalah 4, saudara. Jadi totalnya semuanya ada 13 kali. Dan begitu ada kesatuan yang luar biasa saat tembok itu runtuh, makanya orang Israel memiliki kemenangan. Begitu juga dengan kita. Jikalau kita satu dengan yang lain, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, yang memiliki kesatuan yang luar biasa, maka memiliki kekuatan yang luar biasa, saudara. Maka saya yakin bahwa seluruh Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Aba Yahweh Elohim, penuh dengan kemuliaan Yeshua Mashiach. Dan saya yakin bahwa cepat atau lambat Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh, banyak jiwa dimenangkan. Satu contoh lagi, bahwa kesatuan, kesehatian itu mendatangkan mujizat yang luar biasa, yaitu saat ada orang lumpuh, di mana orang itu tidak bisa bergerak karena orang lumpuh, saudara. Dan saat dia membutuhkan Yeshua, sang tabib, yaitu Tuhan sang juru selamat yang memberikan kesembuhan, dan dia mengusungnya. Namun sayang, karena rumah yang di mana Yeshua berada itu penuh, sehingga dia tidak bisa memasukkan orang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengusung dan akhirnya membawa ke atap dan menurunkannya dari atas atap. Nah, kalau tanpa kesehatian, tanpa itu kesatuan, tidak mungkin orang itu akan membawa dengan sendirinya. Dia akan mengusungnya. Dan dikatakan kitab suci dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 18-19, dikatakan dan dia mengusungnya. Dan karena tidak bisa masuk, maka dia membawa atap dan menjebol, artinya membongkar atap rumah itu, saudara. Dan saat dia membongkar atap dan dia menurunkan dari atap itu, itulah yang dilihat imannya Yeshua. Kesatuan mendatangkan mujizat luar biasa. Tadi kesatuan di dalam kitab Yehosua saat meruntuhkan Yeriko, kesatuan itu mendatangkan kemenangan yang luar biasa, menghancurkan musuh-musuh, menghancurkan kuasa jahat. Nah, di dalam kitab Injil Lukas, di mana Yeshua mengajarkan bahwa kesatuan mendatangkan mujizat. Dan saya yakin keluarga besar gereja pemulihan firman, dengan kesatuan dan kesehatian yang kita miliki, maka kita akan memperoleh kemenangan, yaitu menuai banyak jiwa, menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Bapa Yahweh, dan semakin banyak jiwa untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dan melalui gereja pemulihan firman, maka pemulihan terjadi, nama Aba Yahweh dipermuliakan dengan luar biasa, saudara. Dan begitu juga kalau gereja pemulihan firman kita memiliki kesehatian dan kesatuan, maka akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Bayangkan orang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa, di tangan Yeshua bisa memperoleh kesembuhan yang luar biasa. Dengan catatan kesehatian, kita yang membawanya. Banyak orang-orang yang lumpuh, banyak orang-orang yang buta, banyak orang yang tuli, yang tidak mendengar dan tertutup pintu hatinya akan daftar Elohim. Tetapi melalui kita yang membuka jalan, sehingga mereka bisa berjalan, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar bahwa Aba Yahweh Elohim adalah Tuhan sang juru selamat kita, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, mungkin sekian lama kita tidak berfellowship bersama, kita tidak bertekur sapa bersama, bahkan kita tidak ada acara sarasehan yang bisa berkumpul temu kangen bersama. Tapi satu hal, bahwa di dalam Aba Yahweh Elohim Beshem Yeshua Mashiach, dalam gereja pemulihan firman, maka kita ada kesatuan yang kuat. Hine matov umanaim sefet akim kam yakab. Tehilim 133 ayat yang pertama, yang dikatakan di situ, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Artinya baik dan indah jika kita hidup rukun bersama. Bukan hanya baik, tetapi indah dilihat luar biasa. Sudah baik dilihat indah, kita hidup rukun bersama, saudara yang dikasih. Dan di dalam hidup itu, rukun bersama, keindahan itu, dalam kebaikan itu ada kesatuan yang luar biasa. Dan di dalam kesatuan kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kita akan menghancurkan tembok-tembok penghalang, penutup selaput-selaput, penutup selubung-selubung yang menutup kebenaran daftar Elohim. Sehingga dengan kesatuan kita menghancurkan tembok Yeriko yang tembok-tembok
penutup sehingga mereka bisa melihat kebenaran dan terbuka. Dan yang terakhir, saudara kasih oleh Bapa Yahweh, kita akan memperoleh mujizat. Kita akan meroleh keajaiban dengan kesehatian mendatangkan mujizat. Saya yakin saudara dimanapun saudara berada, sekalipun kita dibatasi jarak, ruang, dan waktu, satu hal, kuasa Aba Yahweh Elohim tidak dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Bapak Yahweh berkati, sukses besar buat kita semua. Aba Yahweh besim Yeshua Masih memberkati kita semua. Amin.